Sebelum kalian beli iPhone, ada kalanya kalian harus tahu dulu beberapa resiko atau fakta pahit yang kalian akan dapatkan ketika kalian pakai iPhone atau beli iPhone inilah. Jadi pas pertama kali kalian beli, jangan sampai kaget kayak gua gitu. Karena ada beberapa hal yang menurut gua untuk awal-awal tuh agak bikin kaget dan cukup ganggu gitu. Karena kan sebelumnya gua pribadi pakai Samsung S24 sama Samsung A55, ada juga Poco sama Xiaomi. Jadi emang agak cukup berbeda kan. Ya jelas beda ya, itu mah Android, ini mah iOS gitu. Jadi kalau kalian user Apple device sejati, kayaknya nggak akan relate ya sama apa yang akan gua bahas di video ini. Tapi tenang aja, untuk beberapa hal yang nanti bakal gua bahas, bakal gua juga bahas soal solusinya ya. Jadi nanti untuk kedepannya bisa lah untuk menyesuaikan, meskipun sebelumnya kalian pakai device Android gitu. Coba ya kita bahas satu-satu beberapa resiko yang kalian akan dapatkan ketika pakai iPhone ini. Poin pertama, resiko yang kalian akan dapatkan ketika punya iPhone ini, yaitu Bluetooth di iPhone ini tuh nggak bisa dijadikan untuk sharing file ke device lainnya, melainkan di sini cuma bisa pairing device aja ya. Jadi Bluetooth-nya ini cuma bisa dijadikan koneksi aja ke device-device tertentu yang membutuhkan koneksi Bluetooth gitu, kayak misalkan TWS, headphone, smartband, smartwatch gitu. Mungkin sharing file via Bluetooth ini udah agak kuno ya, udah ketinggalan zaman lah. Tapi gua pribadi sebenarnya kadang-kadang suka pakai gitu untuk sharing file via Bluetooth. Jadi di Samsung tuh biasanya gua sharing file via Bluetooth untuk beberapa file yang emang ukurannya nggak gede, kayak foto misalkan ya. Meskipun nanti pengirimannya bakal agak lama, tapi kalau size-nya nggak terlalu gede mah ya tetap bisa ditungguin sih. Meskipun emang nggak begitu ganggu untuk Bluetooth di iPhone ini nggak bisa digunakan untuk sharing file, tapi ya tetap kalian harus tahu ya kalau Bluetooth di iPhone ini tuh nggak bisa dijadikan sharing file gitu. Kalau nggak salah iPhone seri sebelumnya juga sama aja ya. Untuk Bluetooth-nya ini nggak bisa dijadikan untuk sharing file, melainkan cuma untuk pairing device aja. Lalu resiko berikutnya yang kalian bakal rasakan di iPhone ini adalah sharing file di iPhone ini tuh eksklusifnya cuma bisa di iPhone aja. Jadi ini masih berkaitan juga soal sharing file. Untuk defaultnya ya, iPhone ini tuh dia cuma bisa secara eksklusif sharing filenya ini sesama device Apple aja gitu. Jadi bener-bener ya sharing filenya ini cuma bisa di ekosistem Apple aja. Nah, tapi tenang aja ya, di sini gua nemu beberapa solusi kalau kalian mau sharing file ke Android gitu. Ya asalkan ada mau usaha dikit aja lah. Jadi kalau secara wireless ya, gua tuh di sini pakai aplikasi Send Anywhere. Nah, di sini kalian bisa kirim-kirim file lewat iPhone ini ke Android kalian secara wireless gitu. Nah, tapi di sini minusnya ada iklan ya. Jadi iklannya kalau menurut gua agak ganggu sih. Tapi lumayan cukup cepat loh untuk pengiriman filenya ini. Kalau kalian gak mau ada iklan, kalian bisa pakai flashdisk OTG ya. Kalau di iPhone 15 sih cukup mudah ya, karena di sini udah bisa Type-C gitu. Cuman minusnya ya kalian harus modal lagi gitu loh, beli flashdisk yang udah bisa OTG, ataupun kalian punya flashdisk bisa beli konektor OTG-nya. Dan juga untuk aplikasi Send Anywhere tadi, kalian bisa atur ke favorit ya. Jadi seolah-olah di sini untuk aplikasi Send Anywhere ini tuh jadi aplikasi bawaan dari iPhone-nya. Nanti kalian bisa atur seperti itu ya. Kalau kalian sering sharing file ke Android, bukan ke device Apple. Lalu resiko berikutnya kalian akan dapatkan ketika punya iPhone ini adalah iPhone ini tuh dia pelit storage ya. Di tahun 2025 ini, iPhone itu dia masih merilis device iPhone, kalau nggak salah kemarin yang 16i atau 16e, itu dia masih ada varian yang 128 GB. Itu menurut gue di zaman sekarang storage yang kecil banget sih. Bahkan gue pakai Samsung S24 yang 256 GB, itu menurut gue juga kayak kurang banget gitu. Apalagi kalau kebutuhan konten kreator kan pasti banyak nge-record video ya. Kalau video kan pasti gede-gede gitu untuk filenya. Dan kalau kalian mau upgrade device yang storage-nya lebih tinggi, itu agak lumayan tuh naik harganya. Bisa sampai 3-4 jutaan gitu untuk perbedaannya. Misalkan dari 128 ke 256 itu beda harganya lumayan banget sih. Mending kan budgetnya ya dibeli buat beli iPhone versi terbaru gitu. Nah, di sini solusinya ada dua menurut gua. Yang pertama, kalian bisa langganan iCloud yang harganya mulai dari 15.000 per bulan, atau kalian beli flashdisk dan semacamnya, kayak misalkan SSD portable gitu. Kalau nggak salah sekarang banyak tuh yang mempromosikan Kio yang semacam SSD portable buat iPhone gitu. Itu nanti bisa ditempel tuh di bagian belakang. Itu keren banget sih. Apalagi kalau iPhone kalian udah Type-C kayak gini ya, untuk flashdisknya ini atau tadi SSD portable-nya bisa kalian gunakan berbarengan dengan Android kalian. Untuk resiko berikutnya yang gue rasakan di iPhone ini adalah gak ada fitur palm shutter atau voice shutter. Ini fitur yang benar-benar berguna ya. Kenapa gue bahas ini? Karena di Samsung udah ada dua-duanya
dua-duanya gitu, baik palm shutter ataupun voice shutter. Jadi yang sejauh gua tahu nggak ada ya fitur tersebut tuh secara defaultnya ada di iPhone. Jadi kalau kalian mau nge-record video ataupun foto-foto ya harus bener-bener dipencet dari device iPhone-nya ya. Ya entah itu kalian mencet layarnya ataupun lewat tombol powernya. Nah, tapi tenang aja ya, di sini gua nemu settingan agar iPhone kita itu bisa melakukan voice shutter, bahkan juga bisa flip kamera ya. Nah, caranya kayak gimana? Caranya yang pertama kalian masuk dulu ke pengaturan, lalu masuk ke aksesibilitas, lalu selanjutnya kalian masuk ke kontrol suara. Nah, di sini kalian aktifkan aja ya untuk kontrol suaranya. Kalian masuk ke perintah, lalu kalian masuk ke khusus. Nah, di sini tap aja yang buat perintah baru. Nah, di sini kalian masukkan aja kata yang diucapkannya apa. Setahu gua sih belum support bahasa Indonesia ya, jadi kalian pakai bahasa Inggris aja. Nah, kalau udah kalian masuk ke tindakan. Tap aja yang jalankan gerakan khusus. Nah, di sini kalian bisa atur gerakan untuk record video. Jadi kan kalau record video ini kalian cuma mencet satu kali doang kan. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa melakukan hal lain ya. Nah, kalau udah kalian simpan aja. Kalau kalian penasaran hasilnya seperti apa dalam pemakaian sehari-hari, gue langsung liatin ya. Gue tunjukin ya hasil voice shutter yang baru aja gue setting nih, misalkan ya record video. Nah, dia bakal nyala kayak gini tuh. Dia udah mulai merecord ya. Dia bakal seperti ini. Ini pun bisa gue berhentiin ya. Record video. Nah, bisa kan berhenti. Tadi gue atur juga flip kamera. Nah, dia bakal ke belakang kayak gini. Tapi ini mungkin untuk sebelum nge-record aja ya. Karena pas nge-record mah nggak bisa pindah-pindah kamera depan belakang kan kalau di iPhone ini. Flip kamera. Nah, dia bakal seperti ini. Record video. Oke, jadi ya kayak gitu ya untuk hasilnya setelah gua setting-setting. Lalu yang selanjutnya, risiko yang gue rasakan di iPhone 15 ini terutamanya ya, adalah nggak ada AOD ya. Sayangnya emang HP di atas 10 juta belum ada AOD-nya sebenarnya kayak agak kurang ya, karena HP-HP 5 juta ke bawah aja untuk Android itu udah banyak yang dikasih AOD. Tapi ini kalau nggak salah untuk series basicnya aja ya, karena untuk seri Pro atau Pro Max itu udah ada fitur AOD-nya. Nah, tapi untungnya di iPhone ini udah disediakan yang namanya fitur standby mode. Meskipun juga cuma nyalanya sekitar 15 detikan kayaknya. Jadi caranya kalian aktifkan dulu untuk standby mode ini di pengaturan. Lalu ketika kalian ngecas, itu posisi HP kalian harus ada di posisi yang landscape ya, posisi yang miring gitu. Nanti dia bakal otomatis masuk ke standby mode. Nanti di standby mode-nya juga kalian bisa atur ya, bisa di custom gitu loh untuk jam maupun tanggalnya. Jadi dengan adanya fitur standby mode ini menurut gua bisa lah jadi pengganti fitur AOD yang nggak ada di series basic iPhone. Tapi kalau menurut kalian seperti apa? Jadi itu dia beberapa resiko atau hal yang kalian harus tahu dulu ya sebelum beli iPhone. Jadi nanti ketika kalian punya iPhone, terutama kayak misalkan iPhone 15 ini, jadi nggak shock, nggak kaget gitu lah. Seenggaknya tadi pun gue juga udah bahas beberapa solusinya agar ya untuk kedepannya bisa beradaptasi pakai iPhone ini. Kalau misalkan ada kekeliruan yang gue jelaskan, silahkan koreksi aja di kolom komentar. Ataupun kalau mau ada yang ditambahkan, silahkan juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!